Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Selamat datang di channel Audio Cerita. Kali ini Aceh akan membawakan kisah romantis religi yang berjudul Cinta yang Halal, sebuah karya karangan Kartika Dewi 786. Sebelumnya, Aceh ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak Artika karena sudah berbesar hati mengizinkan Aceh untuk membacakan cerita karangannya. Juga buat kawan Aceh yang mendengarkan Aceh membawakan cerita ini. Buat kawan Aceh yang ingin membaca ceritanya secara langsung, link cerita asli sudah Aceh sertakan dalam deskripsi ya. Oke, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Bagian 8. Aliza pingsan di pertengahan jalan. Ia pun dibantu oleh warga setempat yang melintas. Salah satu warga di sana menelpon keluarganya. Namun, tidak ada yang bisa dihubungi. Aliza masuk UGD. Dokter berkata bahwa ada masalah di pencernaannya. Ia pun diinfus hingga beberapa menit. Liza pun tersadar dari pingsannya. Terlihat seorang wanita tidak dikenal duduk di sebelahnya. "Maaf, Mbak, siapa ya?" ucap Liza sedikit bingung. "Saya, tadi yang menolong Mbak pingsan di jalan," ucap wanita itu. "Terima kasih. Kalau boleh tahu, ini pukul berapa?" ucap Liza. "Sekarang jam 10 malam. Mau saya panggilkan dokter?" ucap wanita itu. Tapi Aliza menolaknya. Wanita itu memberikan tas dan ponselnya. Aliza sangat berterima kasih kepada wanita itu. Tak lama, ia pun berpamitan karena harus mengurusi anaknya yang sedang menunggunya di rumah. "Permisi, bisa saya cek tekanan darahnya?" ucap salah satu suster di sana. "Baik, maaf, sebelumnya, apa saya boleh pulang?" ucap Liza. "Tekanan darahnya normal, Mbak boleh pulang malam ini?" ucap suster di sana, lalu pergi dari hadapannya. "Terima kasih, suster," ucap Liza. Aliza pun pergi dari ruangan UGD itu. Dia pun mengurus semua administrasi dan obat. Setelah itu, Liza keluar dari rumah sakit. Aliza mencari kendaraan yang melintas, tapi tidak ada satupun yang melintas. Sebuah darah tiba-tiba menetes melalui hidungnya. "Ya Allah, ini apa lagi?" ucap Liza sedikit panik. Di saat itu, Liza mendapatkan telepon dari rumah. Ayahnya menelpon memberitahu bahwa neneknya sudah keluar dari rumah sakit. Dia pun disuruh pulang segera mungkin, karena mungkin neneknya akan tinggal di rumahnya dalam beberapa waktu. Aliza pun memutuskan untuk berjalan kaki menuju rumahnya. Rumahnya lumayan jauh dari rumah sakit itu. Di seberang jalan, ada seorang lelaki yang menatapnya, tanpa berani untuk menghampirinya. "Sampai waktu tiba, aku akan datang menghampirimu," ucap lelaki itu. Lelaki itu berjalan mengikutinya dari seberang jalan. Aliza sedikit pusing. Ia berpikir mungkin itu adalah efek dari pingsannya tadi masih ada. Aliza pun tak lama sampai di rumahnya. Dia langsung masuk ke dalam rumahnya. Dan lelaki itu menatapnya dari pagar rumahnya. Dia menyimpan sebuah buket bunga di sana, lalu berlari pergi. "Assalamualaikum," ucapnya saat memasuki rumah. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana aja kamu? Kenapa baru sampai?" ucap mamahnya sedikit marah. Tadi Lisa ada kendala di jalan," ucap Liza.
Itu, tanganmu kenapa? Ucap mamanya. Kok bisa luka gitu? Lanjutnya. Aliza tadi jatuh. Ucap Liza. Cepat ke air. Bersihkan semua badanmu. Ucap ayahnya. Aliza menuruti perintah ayahnya. Dia pun masuk ke kamarnya dan membersihkan semua badannya. Ayahnya keluar untuk mencari udara segar. Dia melihat sebuah buket bunga disimpan di pagar rumahnya. Ayahnya berjalan menuju pagar itu. Dia mengambil bunga itu lalu menyimpannya di dalam. Ini dari siapa? Ucap mamanya. Ada yang menaruhnya di pagar rumah. Ucap ayahnya. Liza, dia punya kekasih. Ucap mamanya. Jangan langsung memberikan asumsi dulu. Kita dengarkan Liza bicara apa nanti. Ucap ayahnya. Tak lama, Aliza pun keluar dari kamarnya. Dia pun bingung dengan bunga yang dipegang oleh mamanya. Kamu punya kekasih? Ucap mamanya. Astagfirullah mah, Aliza gak punya kekasih. Ucap Liza. Terus, ini dari siapa? Ucap mamanya. Mana Liza tahu, Liza saja baru sampai. Ucap Liza. Udah, jangan pada ribut. Ucap ayahnya. Simpan ini di luar rumah. Ucap mamanya. Liza pun mengambil bunga itu. Ia duduk di bangku teras rumahnya sambil menatap bunga itu. Dia tidak tahu bunga itu dari siapa. Paginya, Dava pergi ke toko perhiasan. Dia mencari sebuah cincin tunangan. Tapi, dia ingin ukiran cincin yang sudah ia desain sendiri. Pemilik toko perhiasan itu pun langsung membuatkan cincin yang ia mau. Dava menunggu dengan senyuman yang terukir di wajahnya. Saat itu, ia mendapatkan kabar dari salah satu temannya. Mereka memberitahu kalau Afan tidak ikut pulang ke Jakarta. Karena saat keretanya melaju, mereka tidak melihat Afan di tempat duduknya. Afan, dia kenapa nggak pulang? Ucap Dava. Terus, dia tinggal di mana? Lanjutnya, Dava jadi kepikiran tentang keberadaan Afan sekarang. Dava mencoba menghubungi Afan, tapi ponselnya tidak aktif. Permisi mas, cincinnya sudah jadi. Apakah mau dilihat ukurannya? Takutnya kekecilan atau kurang pas. Ucap salah satu pegawai di sana. Baik, terima kasih. Saya lihat terlebih dahulu. Ucap Dava. Ini cincinnya mas. Desain cincinnya sangat cantik dan menawan. Ini cocok untuk wanita yang memiliki kepribadian yang lembut. Ucap owners di sana. Memang, saya desain khusus untuk wanita yang sangat spesial. Dia memiliki sifat keibuan bagi saya. Ucap Dava sambil tersenyum menatap cincin itu. Alhamdulillah, cincinnya sudah pas. Insya Allah pas di jarinya. Karena saya tidak tahu ukuran jarinya seperti apa. Lanjutnya sedikit malu. Baik, kalau begitu biar saya kemas. Ucap owners di sana. Setelah itu, Dava mencari pakaian yang pas untuk melamar Liza. Ini adalah kali pertama dia melamar wanita. Karena sebelumnya, dia belum pernah serius dalam menjalani hubungan. Dava masuk ke salah satu toko di sana. Dan Afan pun berada di toko yang sama dengannya. Tapi Dava tidak melihat Afan di sana. Dava, dia ada di sini. Ucap Afan yang melihatnya. Ia langsung pergi dari toko itu setelah membayarnya. Siapa itu? Ucap Dava yang sekilas melihatnya. Tapi Dava tidak menghiraukannya. Dia melanjutkan memilih pakaian di sana. Afan sangat terkejut melihat Dava berada di sana. Dia tidak menyangka bahwa Dava akan berada di sana. Kenapa Dava harus di sana? Lalu, tempat perhiasan itu, apa dia mau melamar seseorang?
Ucapnya yang berjalan menjauh dari toko itu. Liza, apa dia mau melamarnya? Lanjutnya. Afan menghela nafas. Jika memang benar Liza yang akan dilamar Dava, dia tidak bisa tinggal diam. Karena dia tidak ingin kehilangannya untuk yang kedua kalinya. Afan duduk di salah satu kafe di sana. Dia mengeluarkan sebuah kotak cincin. Dia pun ada niatan untuk melamar Liza. Entah siapa yang akan kamu pilih, tapi aku berharap kamu memilihku sebagai pendamping hidupmu. Ucap Afan. Entah mengapa, perasaannya sedikit ragu. Setelah mengetahui bahwa Dava pun akan melamarnya. Dia menjadi tidak percaya diri. Tapi Afan tetap teguh pada pendiriannya. Dia akan melanjutkan untuk melamarnya. Dia tidak peduli kalaupun Liza menolaknya. Setidaknya dia sudah berusaha untuk mendapatkan hatinya kembali. Tanganmu, apa sudah terobati? Kenapa kamu segitunya kepada keluarga Dava? Bahkan kamu tidak memikirkan keselamatan dirimu sendiri. Ucap Afan. Tapi akan aku pastikan jika kamu akan memilihku. Lanjutnya. Bersambung.